Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardia Pratama Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi OOP (Object Oriented Programming). Dengan pembahasannya yang akan saya bahas itu yang pertama kelas dan objek, lalu properti dan metode, yang ketiga ada konstruktor. Yang pertama kita masuk kelas. Kelas merupakan sebuah template atau blueprint untuk membuat sebuah objek. Kelas dimulai dengan mengetik function kelas lalu ditutup dengan kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Kita langsung buka codingan. Kelas, kita mau kelasnya kita buat kampus. Jadi di dalam kampus ini ada apa aja. Nah, ini adalah sebuah kelas. Lalu kita masuk ke objek. Objek merupakan sebuah instansi dari sebuah kelas. Penggunaan objek nanti akan menggunakan variabel new. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah objek game 1, objek game 2. Jadi kita menggunakan new. Langsung kita masuk ke contoh codingannya. Kampus itu kampus 2. Oke, kampus turun kampus. Nah, ini adalah sebuah objek. Nah, nanti kita akan buat caranya agar ada properti dan metodenya agar bisa berjalan. Kita masuk ke bagian properti dan metode. Properti dan metode. Properti yaitu sesuatu yang mendefinisikan data dari sebuah objek. Lalu sebuah variabel yang ada di dalam objek. Jadi properti itu akan kita letak di dalam isi kelas ini, kelas tersebut. Kita akan masukkan apa aja properti yang ada dalam kampus. Lalu metode, yaitu sebuah fungsi yang ada di dalam objek. Fungsi dalam kelas melakukan tindakan atau memanipulasi data. Kita masuk ke contoh dari sebuah properti. Nah, di properti, contohnya ini ada game. Di dalam game itu ada apa aja? Ada judul, ada si pembuat, dan ada si developer. Kita akan buat seperti itu juga, tapi dalam konteks kampus. Kita buat public, baru nama, terus jurusan, jurusan, lalu terakhir itu ada dosennya. Coba kita lihat ke contoh. Oke, sudah benar. Ini dia codingannya. Nah, kita masukkan ke dalam sebuah kelas dengan menggunakan public. Lalu kita buat dulu ini. Kita tes dulu. Itu namanya misalnya nama kampusnya itu Nimet. Jurusannya pemasaran. Terakhir itu dosennya Stuti misalnya. Kita tes menggunakan Vardan dan kampus. Tidak bisa. Nah, ini dia. Nama string Nimet, jurusan pemasaran, dosen Dr. Astuti. Jadi inilah properti. Lalu kita nanti akan masuk ke metode.
contoh dari metode. Nah, ini contoh dari metode. Jadi dia bisa memanggil apa yang ada di dalam apa yang kita mau. Jadi misalnya kita buat dulu metodenya, dia ada di dalam. Nah, ini pun sebenarnya bisa kita timpa. Misalnya kita nggak mau lagi turunin meter penghapus ya. Ini kampus satu, kampus satu, apa nama? Kita mau su, terus ya, satu jurusan apa? Teknik. Lalu dosennya dosen Dr. Ahmad. Kita Eko, baru katanya kita panggil kampus satu, kita memanggil namanya. Nah, baru koma, terus satu dosen. Kita tes apakah jalan. Kayaknya ini harus saya tambahkan screen. Oke, udah masuk. Kita save error 1.15. Oh iya, ini namanya belum ada. Nah, ini ada muncul dia usul. Dan kita mau panggil tadi itu nama sama dosen usul Dr. Ahmad. Oke, itu tadi cara untuk menimpa sebuah kelas sebuah properti yang sudah kita buat. Jadi kita masuk kita buat dulu tadi metode. Terus saya balik dulu ke sini. Ini contohnya cara metode tadi. Ini share awal tempat return. Terus contohnya return list. Kita menggunakan list nama koma kan list jurusan list jurusan. Oke. Nah, kita echo. Kita mau karena kita udah pakai metode tadi, kita bisa langsung manggil yang ada di dalam function hasil ini. Echo hasil kurung ke kampus satu kali contohnya. Echo game 1 baru game label. Game label. Kita mau masuk
Baru masuk yang kelas save. Oke, udah masuk ya. Nama USU, jurusan teknik, dosennya Dr. Rahmat. Saya hidup lah, saya hidup lagi. Itu lagi. USU teknik Dr. Rahmat. Lalu kita masuk ke uh, konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil ketika objek baru dibuat. Lalu metode yang otomatis berjalan pada objek. Jadi konstruktor ini daripada kita buat ini panjang lebar, kita bisa menggunakan konstruktor karena itu akan berjalan otomatis ketika kita memanggil objeknya. Kita lihat contohnya dulu. Public function construct, ini garis 2 ya. Construct, lalu kita masukkan apa yang mau kita panggil judul, pembuat, sama developer. Lalu kita pakai this lagi. This judul, judul this pembuat yang adalah membuat this developer and kelas developer. Kita pakai new lagi ya. Kita isi di dalam. Karena kita tadi kelasnya public jadi semua public. Public function terus construct dan untuk otomatis ya. Construct construct. Nah, kita buat dulu nama jurusan dosen. Kurang berapa lagi. Nah, ini langsung muncul ini. Coba kita buat dulu di sini. Pertama itu nama, hapus satunya, string, baru nomor, lalu jurusannya PR, lalu dosennya Taufik Kurrahman. Kita buat terus dulu tiga itu baru jurusannya agribisnis. Kita buat usul. Nah, ini cara menggunakan konstruk saya belum terlalu apa, jadi coba kita eksperimen sendiri. Gimana cara manggil? Eko, hasil, dulu ya. Eko kampus 1,
Apakah habis? Oh, bisa. Berarti kayak gini tinggal aja deh. Kita buat kampus 2. Kita buat kampus 3. Refresh. Cara bicara. Oh, bisa. Nah, itulah tadi extension yang membantu saya. Ini saya pakai extension Blackbox, jadi langsung muncul itu benar-benar sangat membantu. Oke, inilah dia cara penggunaan cara tentang kelas dan objek tadi, cara lalu properti dan metode, lalu ke konstruktor. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya ucapkan selamat siang.